Di suatu pagi yang tak biasa, hutan terasa asing. Bukan kicau burung atau desir angin yang terdengar, melainkan suara gemuruh, deru mesin, dan retakan batang pohon yang tumbang satu persatu. Miko, si monyet kecil berbulu coklat keemasan dengan mata madu yang penuh rasa ingin tahu, mengintip dari balik semak. Ia menyaksikan manusia berbaju oranye dan helm terang menebang pohon-pohon, menggambar garis di tanah. Untuk jalan raya baru, semangat! Tak sadar bahwa ada mata-mata kecil yang memperhatikan. Miko kembali ke tempat tinggalnya. Senyumnya hilang. Ia menggenggam kantong rotannya erat-erat, lalu naik ke atas batu dan berseru. Hutan kita sedang dihancurkan. Malamnya, ia mengumpulkan teman-teman terdekatnya. Burung hantu tua, rusa muda, dan landak kecil. Miko mengajak mereka bertindak, namun tidak semua setuju. Burung hantu menggeleng pelan. Ini sudah sering terjadi. Alam berubah, Miko. Rusa muda berkata takut-takut. Manusia terlalu kuat. Kita ini siapa? Debat kecil pecah. Beberapa hewan memilih pergi, yang lain hanya diam dan menunduk. Miko tetap berdiri, jambul kecil di kepalanya terangkat karena semangat. Ayolah kawan, kita harus segera bertindak. Kalau kita diam, siapa lagi yang akan menyelamatkan rumah ini? Malam berikutnya, di bawah cahaya rembulan, Miko kembali mengumpulkan teman-teman hutan. Kali ini lebih banyak. Kura-kura tua, kelinci kembar, burung pipit, dan bahkan si rubah pemalu datang bergabung. Mereka duduk melingkar di sekitar tunggul pohon yang baru ditebang, bekas luka dari yang telah hilang. Udara hening. Dengan suara kecil tapi penuh nyala, Miko berkata, Kalau kita diam saja, kita tidak punya rumah lagi. Tapi kalau kita bersama, kita bisa berbuat sesuatu. semua menatapnya. Mata-mata kecil penuh harapan mulai menyala. Hari-hari berikutnya, hutan kecil itu hidup kembali. Bukan dengan nyanyian, tapi dengan aksi. Miko memimpin penanaman pohon baru. Kura-kura menggali lubang, kelinci membawa air, burung-burung menyebar benih dari udara. Miko sendiri menanam benih terbaik yang ia simpan di kantong rotannya, satu persatu penuh cinta dan harap. Mereka juga menulis dan menggambar di daun-daun besar. Mereka menggantungkannya di pohon dan menempelkannya di sekitar area pembangunan. Kami tinggal di sini. Hutan ini bukan tanah kosong. Ini rumah kami. Namun tulisan-tulisan itu awalnya hanya dianggap main-main. Ini semua pasti ulah anak-anak iseng atau aktivis berkostum hewan. Haha. Percayalah. Hari itu, saat proyek sedang istirahat makan siang, ada yang berbeda. Di tengah tanah gundul dan debu mesin, para pekerja, insinyur, dan bahkan keluarga mereka yang sedang berkunjung, termasuk anak-anak kecil yang penasaran, berkumpul di tepi lokasi. Lalu, dari balik semak, dari balik pohon yang tersisa, mereka datang. Bukan hanya Miko, tapi puluhan, bahkan ratusan pasang mata kecil, rusa yang berjalan pelan, keluarga kelinci yang menggenggam satu sama lain, rubah yang ragu-ragu, kura-kura tua yang melangkah lambat tapi pasti. Semua hewan hutan diam, berdiri di hadapan manusia. Tak ada suara, tak ada amarah, hanya kehadiran. Anak-anak kecil mendekat perlahan, tak takut. Seorang lelaki kecil mencoba memberi makan biskuit kepada seekor kelinci putih yang mungil. Dan Miko, dari balik jambul kecilnya yang terangkat oleh angin sore, menatap balik. Tak dengan benci, tapi dengan harap. Tak satu pun manusia berkata apa-apa, tak perlu. Karena mereka semua tahu, mereka sedang dilihat oleh penghuni asli hutan. Dan saat itu juga, keputusan mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, papan proyek berubah. Tertulis besar, zona hijau, jalan raya menghindari hutan. Hutan tetap berdiri.
hari itu, saat matahari kembali bersinar tenang, Miko duduk di atas batu besar, melihat tunas-tunas kecil mulai tumbuh dari tanah. Ia tersenyum, tak besar, tapi penuh makna. Karena kini ia tahu, yang kecil pun bisa melindungi yang besar, asalkan dilakukan bersama.